Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dari Prodi D4 Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang edukasi etika. Apa sih etika itu? Secara etimologis, istilah etika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, watak, kesusilaan, atau adat. Dari akar kata ini, etika dapat dipahami sebagai studi mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, serta prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku manusia. Pengertian etika semakin kaya dan bervariasi apabila kita melihatnya dari berbagai sumber dan menurut tokoh-tokoh filsafat. Pengertian menurut tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, Socrates. Abad kelima dikenal sebagai tokoh yang menekankan pentingnya pengetahuan sebagai landasan kebajikan. Dengan ini, keyakinan bahwa pengetahuan tentang kebaikan akan mengarah pada tindakan etika. Yang kedua, James. Menurut James, etika adalah memperhatikan tingkah laku manusia dengan mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral. Yang ketiga, Aristoteles. Abad keempat, melalui karyanya, ia mendefinisikan etika sebagai studi tentang eudaimonia yang dapat diartikan sebagai kebahagiaan, kesejahteraan, atau perkembangan diri. Yang keempat, Immanuel Kant adalah seorang filsuf dari abad ke-18 yang penting dalam tradisi pencerahan dan mengembangkan etika deontologi. Etika ini fokus pada kewajiban dan prinsip moral yang berlaku untuk semua orang. Yang kelima, Mustafa mengemukakan pengertian etika, artinya ilmu yang mempelajari suatu tingkah laku atau perbuatan insan berasal dari segi baik dan buruknya, dengan memperhatikan sikap manusia tadi sejauh yang diketahui sang logika pikiran manusia. Yang keenam, Wilfridus. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan dan perilaku manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang ditentukan oleh manusia sendiri. Selanjutnya ada landasan etika. Landasan etika bagi masyarakat Indonesia memiliki akar yang mendalam dalam Pancasila. 5 Pancasila yang terkandung dalam Pancasila tidak sekadar menjadi dasar negara, melainkan juga menyimpan nilai-nilai moral dan etika yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini adalah hubungan antara sila-sila Pancasila dan prinsip-prinsip etika yang dapat kita pahami. Keterkaitan antara sila Pancasila dan prinsip-prinsip etika. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai-nilai etika religius yang mendalam, yaitu pengakuan akan adanya Tuhan sebagai pencipta dan sumber segala kebaikan. Poin ini mendorong perilaku etis yang berlandasan pada ajaran agama dan kepercayaan seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan tanggung jawab. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan nilai-nilai etika humanisme yang mengakui martabat dan hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal budi serta memiliki potensi yang luhur. Prinsip ini mendorong perilaku etis yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, saling menghormati, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai etika kebangsaan yang menekankan pada kesadaran dan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai perbedaan. Prinsip ini mendorong perilaku etis yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menumbuhkan semangat gotong royong, solidaritas, dan cinta tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai-nilai etika demokrasi yang penting. Nilai-nilai ini mencakup penghargaan terhadap kedaulatan rakyat, pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta pengambilan keputusan yang bijaksana.
Sila ini mendorong perilaku etis yang menghormati perbedaan pendapat, bersikap terbuka, dan menjalankan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai-nilai etika menekankan pentingnya keadilan sosial. Hal ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap lapisan-lapisan masyarakat. Sila ini mendorong kita untuk berperilaku etis, peduli terhadap sesama, berupaya mengurangi kesenjangan sosial, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan. Mengapa manusia perlu beretika sih? Etika sangat penting bagi manusia karena sejumlah alasan mendasar yang berkaitan dengan hakikatnya sebagai makhluk sosial yang berakal budi. Berikut adalah beberapa poin mengenai etika mengapa diperlukan. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat. Ada menciptakan keteraturan dan keharmonisan. Etika memberikan pedoman untuk berinteraksi secara positif dan dalam masyarakat. Tanpanya interaksi sosial bisa menjadi tidak teratur, penuh konflik, dan sukar diprediksi. 2. Membangun kepercayaan perilaku yang etis seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Berperan dalam membangun kepercayaan di antara anggota masyarakat. Yang ketiga, mencegah konflik dan kekerasan. Prinsip etika seperti menghormati hak orang lain, toleransi, dan penyelesaian masalah secara damai berkontribusi dalam menghindari terjadinya konflik dan kekerasan di dalam masyarakat. Yang kedua, ada hukum. Landasan moral bagi hukum. Sebagian besar hukum berasal dari prinsip-prinsip etika yang diterima secara umum. Etika memberikan legitimasi moral bagi sistem hukum dan memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebaikan. Yang kedua, mendorong kepatuhan kepada hukum. Kesadaran etis individu mendorong kepatuhan terhadap hukum, bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung individu yang memiliki nilai etika yang terkuat, cenderung menghormati aturan dan norma yang berlaku. 3. Mengisi kekosongan hukum. Tidak semua perilaku manusia dapat diatur secara rinci oleh hukum. Disinilah etika berperan memberikan panduan moral dalam situasi-situasi yang tidak jelas atau ketika hukum belum mengaturnya secara spesifik. Yang ketiga, ada hubungan antara individu. Yang pertama, membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Etika mengatur tata cara kita berinteraksi dengan orang lain. Prinsip-prinsip seperti empati, kasih sayang, kejujuran, dan saling menghormati menjadi fondasi bagi hubungan yang sehat, langgeng, dan bermakna. Yang kedua, menghindari kerugian dan penderitaan orang lain. Etika mengajarkan kita untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain dan untuk menghindari perilaku yang dapat menyebabkan kerugian atau menyakiti mereka. Yang ketiga, mengembangkan karakter yang baik. Dengan menerapkan perilaku etis, individu membentuk karakter yang baik seperti kejujuran, keberanian moral, dan kepedulian terhadap sesama. Karakter baik ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.